semuanya, perkenalkan nama saya Maudie Nurhuda dan hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai ekspor wood pellet. Dalam presentasi ini saya akan membahas apa itu ekspor, apa itu wood pellet, dan gimana sih cara ekspornya. Mari kita simak penjelasannya ya. Yang pertama, apa sih ekspor itu? Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean ke suatu negara lain. Dengan kata lain, ekspor adalah menjual barang atau jasa yang diproduksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Nah, kita akan membahas ekspor wood pellet. Apa sih wood pellet itu? Wood pellet atau pelet kayu adalah bahan bakar alternatif yang terbuat dari serbuk kayu atau limbah kayu yang dipadatkan menjadi bentuk pelet kecil. Pelet kayu ini kemudian digunakan sebagai sumber daya terbarukan terutama dalam sistem pemanas ruang, tungku, dan boiler. Terutama negara-negara yang memiliki 4 musim. Setelah mengetahui apa itu ekspor dan wood pellet, yang selanjutnya harus kita lakukan adalah menentukan negara tujuan. Kemana sih kita mau ekspor barang tersebut? Nah, bisa kita lihat di sini, sebelum kita menentukan negara mana, kita harus tahu sebenarnya wood pellet itu ada di harmonisasi sistem yang mana sih? Nah, wood pellet ada di HS Code bernomor 44013100. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa negara tujuan ekspornya adalah United Kingdom. Karena apa? Karena bisa kita lihat data impor UK tahun 2024 memiliki nilai impor 2.114.797 untuk impornya. Kemudian defisit impornya sebesar 2.109.277 juta. Di mana berarti peluang kita untuk mengekspor barang ini atau wood pellet ke negara UK itu sangat-sangat besar peluangnya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini. Berdasarkan trade map tahun 2024, impor wood pellet ke negara UK itu mencapai urutan pertama. Dan tandanya adalah peluangnya sangat besar untuk ekspor wood pellet ini ke negara UK. Dan juga persaingan di Indonesia belum ketat untuk persaingan wood pellet, sehingga sangat-sangat besar peluang untuk kita bisa ekspor wood pellet ini ke negara-negara tersebut. Selanjutnya, spesifikasi produk. Nah, kita juga harus tahu spesifikasi produk kita seperti apa, karena sebelum mengekspor kita memiliki yang namanya persyaratan internasional, yang dimana kita harus memenuhi dahulu persyaratan internasional itu sebelum kita ekspor barang kita. Nah, bisa dilihat di spesifikasi produk, standar yang telah kita gunakan adalah standar N+A1. Apa sih N+A1 itu? N+A1 adalah standar wood pellet yang paling tinggi dari standar-standar lainnya. Jadi, sudah dipastikan bahwa standar ini sudah memenuhi standar internasional. Selanjutnya adalah diameter. Wood pellet yang kita gunakan berdiameter 6 atau 8. Ada panjang yaitu 3,15 sampai 40 mm, kelembapan kurang dari 10%, nilai color 16,5 sampai 19 meter joule per kilogram. Selanjutnya adalah abu yang kurang dari 0,7%, suhu leleh abu yang lebih dari 1200 Celcius, dan bahan yang kita gunakan adalah batang dan residu kayu alami, tidak ada campuran dengan kimia. Setelah kita mengetahui barang apa dan ke negara mana kita ingin ekspor barang tersebut, selanjutnya adalah kita harus memenuhi beberapa persyaratan. Di sini ada 2 persyaratan, yaitu persyaratan dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama, persyaratan dalam negeri, izin usaha industri dan perdagangan, di mana ketika kita ingin ekspor, kita harus sudah memastikan bahwa usaha kita itu sudah memiliki izin yang legal. Yang kedua, SVLK atau surat legalitas kayu. Apa itu surat legalitas kayu? Ini adalah surat yang memastikan bahwa kayu kita berasal dari tempat yang legal, bukan dari penebangan liar dan sebagainya. Yang kedua adalah SIE. Lalu ada invoice, packing list, dan COO atau Certificate of Origin yang memastikan dari mana barang tersebut berasal. Selanjutnya sertifikat mutu seperti A+A1. Lalu PEB dan fitosanitary. Untuk kayu, kita memerlukan fitosanitary dokumen. Kenapa? Karena fitosanitary yang memastikan bahwa tidak ada zat-zat berbahaya dalam kayu yang kita ekspor. Selanjutnya adalah persyaratan luar negeri. Yang pertama adalah UK Timber Regulation, di mana ini mengatur bahwa kayu yang kita impor ke negara ini harus
sudah legal dan sudah terbukti bahwa tidak mengandung zat-zat berbahaya. Yang selanjutnya adalah A+N1, di mana ini sama dengan sertifikat mutu, yaitu yang menyatakan bahwa kayu yang kita impor ini adalah kayu yang sudah tersertifikat dan layak untuk diimpor. Selanjutnya EORI number. Nah, EORI number ini sama kayak kartu identitas kepabeanan, tapi ini adalah identitas yang dipakai oleh negara UK untuk mengimpor barang ke negara tersebut. Selanjutnya adalah custom declaration, lalu invoice, COO, bill of lading, dan legal document. Selanjutnya adalah promosi. Nah, kita juga perlu untuk mempromosikan barang kita ke luar negeri agar buyer itu tertarik dengan produk kita. Nah, promosi yang saya gunakan adalah menggunakan website, yaitu www.mnwoodexport.com. Ini adalah website resmi kami untuk ekspor barang impor wood pellet tersebut. Yang kedua adalah kita menggunakan platform seperti Europage. Kenapa Europage? Karena ini adalah seperti Alibaba, hanya saja pasarnya adalah untuk negara-negara Eropa. Kemudian kita juga menggunakan LinkedIn. Kenapa LinkedIn? Ini untuk menjelaskan kredibilitas perusahaan kita secara lebih profesional. Selanjutnya kita juga berpartisipasi dalam dagangan internasional. Kemudian ada pun target distributor kami seperti Birmingham Fuel Oil, lalu ada Dawson, lalu ada Bakas, dan Midland Bioenergy. Berikutnya adalah negosiasi. Nah, dalam ekspor impor kita bisa bernegosiasi sebelum pembeli itu atau importir itu selanjutnya ada memesan barang kita. Nah, negosiasi yang bisa dilakukan adalah negosiasi harga, jumlah, pengiriman, sertifikat mutu, dan garansi, serta opsi kemasan. Yang dimana hal-hal berikut itu bisa dipertimbangkan ketika importer tersebut ingin memesan barang dari kita. Berikutnya ada pembiayaan dan pembayaran. Nah, sumber pembiayaan yang kami gunakan adalah sumber pembiayaan bank. Kenapa? Karena selain aman, bank juga adalah lembaga yang pasti. Kemudian digunakan untuk apa? Digunakan sebagai modal kerja dan modal produksi. Kemudian untuk metode pembayarannya kami menggunakan letter of credit. Karena apa? Karena ini yang paling aman untuk kegiatan ekspor impor barang. Berikutnya adalah surat-surat yang diperlukan dalam ekspor barang. Yang pertama adalah surat pengantar. Di surat pengantar ini berisi perkenalan tentang perusahaan kita dan barang apa yang dijual kepada target importir. Di sini kita bisa lihat bahwa ini dikirimkan kepada Cattermole Dean atau Birmingham Fuel and Oil. Oke, selanjutnya adalah yang namanya surat penawaran. Nah, surat penawaran ini juga sama dikirimkan kepada Birmingham Fuel Oil yang berisi tentang kualitas barang, pemuatan kemasan, pelabuhan muat, harga, validitas harga, kapasitas produksi, periode pengiriman, serta pembayaran dan lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kualitasnya sudah seperti tadi ya, spesifikasi yang sudah dijelaskan, kemudian pemuatan kemasannya itu juga sudah ada pada negosiasi tadi, ada kemasan 1 ton dan 2 ton, lalu pelabuhan muatnya karena kita domisili di Panjang, maka pelabuhan yang digunakan adalah pelabuhan Panjang. Untuk harga FOB-nya itu sebesar $5.650 dan chiefnya adalah 5.798. Validitas harganya adalah 30 hari sejak tanggal penawaran. Kemudian kapasitas produksinya kami memproduksi 100 ton setiap bulannya. Selanjutnya adalah periode pengirimannya yaitu 30 Maret. Berikutnya adalah pembayaran. Pembayaran yang kita gunakan menggunakan letter of credit ya, seperti yang dijelaskan di awal. Lalu ada kontrak penjualan. Setelah surat penawaran dan negosiasi serta surat permintaan dari importir, yang selanjutnya kita lakukan adalah kontrak penjualan antara penjual atau eksportir dan pembeli atau importir. Nah, di sini kita menjelaskan bahwa ada deskripsi barang, spesifikasi, pengepakan,
harga, ketentuan pembayaran, ketentuan pengiriman, kondisi khusus, dan hak inspeksi. Nah, selanjutnya bisa dilihat adalah contoh dari letter of credit. Bisa dilihat bahwa penerbitnya adalah Barclays Bank. Jadi penerbit atau issuing bank ini adalah atas perintah importir, bukan eksportir ya. Lalu ada receivernya atau penerimanya itu Bank Mandiri. Karena apa? Karena Barclays dan Bank Mandiri ini sudah bekerja sama sehingga bisa untuk melakukan yang namanya letter of credit. Lalu form dokumen kreditnya itu irrevocable, di mana ini adalah dokumen yang bisa disetujui kedua belah pihak saja, tidak bisa satu pihak. Selanjutnya adalah date issue-nya itu ada tanggal 1 bulan 3 2025. Selanjutnya ada date of expiry-nya ada tanggal 30 Maret 2025. Dan selanjutnya ada ordering customer-nya yaitu Birmingham Fuel Oil. Beneficiary-nya ada Emmanuel Exporting Company. Available with Bank Mandiri by negotiation. Draft at sight yang artinya dibayar saat penandatanganan atau penerbitan letter of credit. Selanjutnya adalah partial shipment itu tidak diperbolehkan, transshipment itu diperbolehkan. Loading boardnya itu ada dipanjang sampai ke Birmingham, United Kingdom. Lalu pengiriman terakhir ada tanggal 30 Maret 2025. Shipment periodnya itu tidak lebih dari tanggal 30 Maret 2025. Lalu ada spesifikasinya juga. Berikutnya adalah di halaman kedua itu masih berkaitan dengan spesifikasi ya. Lalu di page 3 atau halaman 3 itu ada dokumen yang required, yaitu adalah invoice, terus bill of lading, certificate of origin, certificate form A, insurance certificate, phytosanitary, and plus A1 certificate ilegal. Lalu ada additional condition. Selanjutnya ada di halaman 4 kita membahas tentang confirmation instructionnya without charge-nya adalah all bank charges outside the issuing country are for beneficiaries account, yang artinya adalah tagihan bank di luar negara issuing itu atau di luar negara UK itu adalah tanggung jawab eksportir. Selanjutnya ada dokumen-dokumen yang perlu diteruskan ke Bank Barclays ya. Selanjutnya adalah penerimanya Bank Mandiri Jakarta dengan nomor sebagai berikut dan SWIFT sebagai berikut. Berikut adalah kesimpulan singkat. Yang pertama adalah untuk ekspor wood pellet ini potensi pasar UK sangat-sangat besar melihat dari defisit impornya. Berikutnya adalah produknya sesuai standar internasional dan menepati standar sertifikasi terbaik. Selanjutnya adalah sistem pembayarannya aman, yaitu letter of credit, yang dimana ini adalah sistem pembayaran paling aman untuk kegiatan ekspor impor. Demikian penjelasan mengenai ekspor wood pellet dari saya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.